Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, sekarang aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai seputar dunia K3. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Perdemunta Meka Kemit, aku jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Pancasila, dan sekarang aku magang MSIB di Dokter Mekanik Indonesia. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita kan keselamatan kerja itu dan kesehatan kerja kan penting ya untuk di dunia perkantoran, dunia industri. Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke teman-teman semua betapa tentang K3 ini. Sebelumnya, aku akan menjelaskan pengertian dari K3 tersendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu, keselamatan dan kesehatan tempat kerja atau workplace safety and health mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan dan pentingnya K3 itu apa sih teman-teman? Di sini aku mau menjelaskan intinya aja. Tujuan dan pentingnya K3 itu untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan yang pertama, peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hasil kerja yang hilang. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen. Yang ketiga, penurunan biaya kesehatan dan asuransi. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Lalu yang kelima, adanya rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja, yaitu ada kecerobohan personal, ada lingkungan fisik, ada kecenderungan terjadinya kecelakaan, serta kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tempat kerja, yaitu yang pertama mengawasi tingkat keselamatan dan kesehatan seperti tingkat kejadian, tingkat frekuensi, dan tingkat keparahan. Lalu strategi yang kedua yaitu pencegahan kecelakaan. Strategi yang ketiga yaitu pencegahan penyakit, yang keempat ada manajemen tindakan, lalu yang kelima ada program kesehatan. Program-program untuk meningkatkan keselamatan. Hal yang program keselamatan adalah pencegahan terjadinya kecelakaan. Sasaran utama program keselamatan ini biasanya dengan cara membuat karyawan berpikir, gimana sih pentingnya tentang keselamatan di dunia kerja itu? Nah, berikut hal yang bisa aku jelasin dan yang aku sajikan agar program keselamatan dapat terlaksana dengan sukses. Yang pertama itu, harus ada ketulusan, lebih dari biasanya, dalam memberikan dukungan kepada manajemen puncak dan menengah. Yang kedua, harus ditetapkan secara jelas. Bagaimana sih keselamatan itu tuh merupakan tanggung jawab yang harus kita jaga sesama tim dan sesama rekan kerja. Lalu, yang ketiga, sikap yang positif terhadap keselamatan harus ada dan dijaga. Karyawan di sini harus yakin bahwa program keselamatan itu sangat bermanfaat. Lalu yang keempat, seseorang atau departemen sebaiknya bertanggung jawab atas program keselamatan dan bertanggung jawab untuk operasionalnya dan tim internalnya serta tim eksternalnya. Kasus-kasus keselamatan dan kesehatan karyawan. Yang pertama, ada bahaya asbes dalam kesehatan. Yang kedua, adanya penyakit infeksi seperti kasus SARS. Lalu ada alkoholisme dan penyalahgunaan zat kimia, dan burnout atau kelelahan mental dan depresi. Masalah kesehatan yang berkaitan dengan komputer serta merokok di tempat kerja dan kekerasan di tempat kerja. Itu kasus-kasus keselamatan dan kesehatan karyawan. Lalu teknik dalam program kesehatan dan keselamatan itu ada dua, yaitu analisa bahaya kerja dan ergonomika. Fokus program keselamatan kerja. Yang pertama ada perilaku kerja. Yang pertama membentuk sikap karyawan yang setuju akan keselamatan kerja.
Yang kedua, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Lalu yang ketiga, menekankan tanggung jawab kepada manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Terkadang kita para karyawan juga harus menekankan tentang keselamatan kerja kepada manajer kita. Misalnya atasan kita bisa komplain kayak, Pak, saya butuh keselamatan kerja di kantor ini dengan menyediakan kotak P3K dan sebagainya. Itu termasuk perilaku kerja yang harus diterapkan atasan dan bawah. Lalu yang kedua ada kondisi kerja, yaitu mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman. Evaluasi program kesehatan dan keselamatan kerja juga penting loh teman-teman, karena yang pertama keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator seperti penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif yaitu frekuensi kejadian maupun kualitatif, berat atau ringannya cedera atau penyakit, serta menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan tersebut. Di sini juga aku bakal ngasih tahu ke kalian bahwa K3 itu mempunyai undang-undang itu mengenai keselamatan dan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua, moral dan kesusilaan, dan yang ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Lalu ada juga di pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 2003, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Lalu yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang pertama, nilai kerugian langsung, dan yang kedua, nilai kerugian tidak langsung. Nilai kerugian langsung itu seperti ketika kita tiba-tiba kecelakaan, mungkin kita terluka dan sebagainya. Namun, nilai kerugian tidak langsung itu seperti misalkan barang-barang di tempat kerja kita melalui tiba-tiba jatuh ataupun hancur, nah itu akan mendapatkan dampak ke depannya atau efek ke depannya. Nah, kesimpulan, sekian dari presentasi saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.